punya desain itu dulu jadi. Jadi Anda sudah bisa bercerita kepada orang lain, rumahmu tuh mau dibuat seperti apa, sudah bisa ngomong. Ya. Tapi belum keluar gambarnya dalam batas-batas tertentu. Ya. Misalkan, kamu mau pengen punya rumah, ada terasnya enggak? Nah, kan kita belum gambar teras, tapi kalian menetapkan saya mau pengen teras. Semua kamar mandinya melekat di dalam kamar tidur masing-masing. Itu kan sebuah desain. Ya, harus sudah terbayangkan seperti itu. Ya. Sebelum kita menggambar, karena yang kita gambar itu adalah desain, ide, rancangan. Jadi bukan kalian menggambar sekaligus merancang, bukan. Jangan keliru ya. Jadi menggambar itu adalah tahap terakhir setelah kita merancang. Kalau di arsitektur, kita diajarkan planning dulu. Planning itu bahkan nggak ada gambar sama sekali, tapi perhitungan-perhitungan. Misalkan, kalau ya kita mau bikin rumah, kamarnya itu diisi oleh 2 anak, kira-kira luasan minimal berapa yang membuat nyaman? Itu planning, ya. Itu arsitektur. Lalu kebutuhan udara itu berapa di dalam ruangan itu? Itu arsitek hitung. Sehingga nanti bukaannya berapa besar minimal, itu dihitung oleh arsitek. Ya. Lalu hubungan antar aktivitas, ya, dari kamar itu menuju ke kamar mandi gimana? Dari kamar mandi ya, seperti apa? Nah, dari kamar mandi mau apa? Mau jemur handuk, nah itu dibuat di planning seperti apa. Orang kalau buang air itu seperti apa kecenderungan kebiasaan yang mau kita buatkan sehingga hubungan antar aktivitas, apakah kamar mandi harus di dalam di dalam kamar, mau kamar mandinya basah atau kering, itu di planning. Basah itu tidak buang air terus gitu ya, pakai tisu ya. Kalau kering, kalau basah ya sembur air terus gitu ya. Jadi itu planning, tahap planning atau tahapnya 5 tahap planning, termasuk hubungan aktivitas pelakunya, karakteristik pelakunya. Kalau itu untuk dokter, seperti apa dokter? Ya, lain dengan arsitek, lain dengan sipil yang tinggal di rumah itu, lain dengan petani yang tinggal di rumah itu. Ya, itu berbeda. Ya. Itu planning. Ruwet ya. Nah, kan kalian bukan arsitek, nggak usah mikir ya. Lalu setelah planning, didesain, dirancang. Ada rancangannya dulu, jadi gambarnya pakai sketsa, pakai model-model macam-macam ya, freehand itu ya, macam-macam. Jadi belum di drawing, itu gambar yang menunjukkan desain dulu ya. Oh, begini rancangan. Setelah itu udah mendekati 80% tampak, kepikir ya. Kepikir desainnya sudah kelihatan ya, bisa terbaca, barulah you drawing itu desain. Begitu ya, baru kita mendrawing desain itu. Biasanya pada waktu mendrawing kita bisa banyak 3 dimensi sudah keluar. Kalau kita keliru kan 3 dimensi belakangan. 3 dimensi itu membentuk satu rancangan desain. Ya itu ya. Jadi prosesnya panjang sebenarnya desain itu. Jadi kalian tugasnya itu membingungkan. Kalian ini mulai sebagai arsitek atau sebagai sipil. Kalau saya, you adalah sipil. Saya arsitek. Saya satunya arsitek. Tapi saya nggak ngajarkan arsitektur. Planning nggak saya ajarkan. Lah, tapi kamu tugasnya mendesain, kan lucu. Mendesain tanpa planning itu guyonan kalau buat orang arsitek. Orang arsitek ketawa ngakak gitu. Ada desain tanpa perencanaan itu nggak mungkin. Ketawa ngakak gitu. Ya, tapi kan ya gimana? Nah, maka beberapa asisten dosen, itu ada seorang profesor juga, akhirnya tidak memberikan tugas desainnya, rancangannya, tapi langsung suruh gambar rumahnya sendiri. Kamu punya rumah nggak? Saya punya Pak, rumah Pak. Tinggal di orang tua, ya itu kamu gambar aja rumah itu. Nah gitu. Nah kalau itu akhirnya jadi drafter nanti, saya khawatir gitu. Ya kalau nggak benar juga betul gitu. Nah kalau apa yang saya sampaikan di kelas ini adalah construction. Jadi kalian harus mendesain construction. Ya ada rancangannya, tapi bukan rancangan arsitektural. Jadi saya tidak peduli ya warna rumahmu apa, ruanganmu seperti apa, ukuran ruanganmu seperti apa. Saya nggak peduli. Ya. Yang saya pedulikan adalah rancangan construction dan structure. Itu yang saya pedulikan. Ada desainnya juga ya. Ada desain konstruksi dan itu yang paling penting. Yang kita gambar tuh itu. Nah, setelah itu kita mulai rancangannya. Kalau sudah membuat rancangan itu dari grid ya. Kalian sudah saya
jelaskan kan grid. Semua berasal dari grid. Membuat apapun harus ada grid. Grid itulah yang nanti membentuk konstruksi dengan baik. Tanpa grid, konyol ya, nggak mungkin akan terbentuk konstruksi dengan baik. Itu grid, ya nanti bisa, ya, mau bentuk bulat, ya ada grid bulat, ya, dan seterusnya, segitiga dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita berpikir setelah grid mengintegrasikan sistem strukturnya. Kita integrasikan dulu di dalam grid itu supaya rancangan desainnya utuh, mulai dari pondasi, ya. Pondasi, kolom, balok atap, balok atas, struktur atap itu harus terintegrasi dulu dalam rancangan desain sebelum kalian gambar. Ya, urut-urutannya begitu. Nah, setelah kepikir, oh, ya, pondasi seperti ini, sulupnya seperti ini, ya, sampai atap struktur ya. Sekali lagi ya, bukan non struktur. Ilmu kalian struktur, bukan non struktur, bukan arsitektur, bukan ME. Nanti ME ya biar dikerjakan orang spesialis ME. Tapi ada juga yang suka debat saya gini, mahasiswa. Pak, saya kan pengen belajar juga arsitektur dan ME. Iya, nggak apa-apa, mau tak ajarin. Tapi nanti strukturmu kamu nggak ngerti, karena nggak ada waktu. Waktunya pendek. Jadi kalau kamu milih belajar arsitektur dan ME, nanti kamu malah lemah di struktur. Padahal orang mengandalkan kalian sebagai ahli struktur, ya, ahli konstruksi, ya, bukan ahli arsitektur, ahli ME kita. Nanti silahkan belajar lagi di luar perkuliahan kalau pengen mempelajari ME. ME kan sudah saya berikan juga materinya itu ya, mechanical electrical itu bukunya ada. Ya. MEE, Mechanical Electrical Engineering dan Electrical Engineering. Bukunya tebalnya kira-kira 25 cm. Keren ya. Itulah buku Babon. Babon itu buku pegangan para kaum mechanical electrical di bangunan. Jadi menghitung lift, menghitung eskalator, menghitung penangkal petir, menghitung ya, dihitung berapa kebutuhannya. Kalau di orang yang menggunakan sekian, maka pakai lift yang kapasitas berapa. Itu dihitung ya, pakai ada hitungannya. Air itu ada hitungannya semua. Seperti kalian menghitung beton ya. Berapa dimensi balok saya? Itu dihitung kan. Kalau orang ME kan nggak ngerti. Balok kok dihitung ya. Wah, dicor aja 20 30 selesai. Itu orang ME nggak mikir ya. Nggak ngerti. Orang arsitektur juga gitu. Tapi begitu orang ME menghitung, kita pikir lift aja, gambar aja lift, pokoknya lift. Orang ME ketawa juga. Ini orang sipil nggak ngerti ME, nggak bisa ngitung. Nah, artinya memang ada ilmunya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu diintegrasikan. Nomor 3, diintegrasikan, disatukan. Sudah keterbayang kesatuannya, penyatuannya itu udah ada dalam pikiran kita. Sudah ada dalam sketch rancangan kita. Jadi penyatuan seluruh sistem struktur itu sudah ada di situ. Sebelum kalian gambar. Nah, kalau itu sudah integrasinya, baru kita masuki dengan rencana ruangnya. Denah itu adalah rencana ruang. Jadi denah itu potongan 1 meter dari lantai, dilihat dari atas. Ya, nanti kita coret-coret ya. Lalu setelah kita ketemu rencana ruang, kita pikirkan rencana pondasinya dulu. Kalau ruangnya seperti ini, maka pondasinya seperti apa? Kalau sistem pondasinya yang ditetapkan misalkan menerus. Nah, mungkin bisa saja terjadi balok-balok tambahan untuk membuat konsep konstruksi yang baik. Ya, sekali lagi itu. Bukan ala-ala tukang gitu sekali lagi ya, tapi konstruksi yang baik. Oke. Setelah itu rencana atap. Ya, kita pikirkan. Integrasinya sudah, tinggal rencana atapnya seperti apa. Kalau sudah 3 rencana itu jadi, kalian sudah punya ya, rencana ruangnya, rencana pondasinya yang disesuaikan dengan rencana ruang, rencana atap ya, yang bisa menyambung dari atap sampai ke pondasi, barulah nomor 7 terakhir kalian melakukan penggambaran. Lalu kita gambar set plan, kita gambar denah, kita gambar tampak, kita gambar potongan, kita gambar rencana-rencana, dan kita gambar detail-detail. Nah, pada saat kita gambar itu, semuanya sudah ada kan dalam pikiran Anda. Dalam orat-oratan Anda, dalam rancangan desain Anda, semuanya sudah ada. Sudah ada kan? Ini di nomor 1 sampai 6. Sehingga tidak sulit menggambar sesuatu. Jadi, jangan mendesain, merancang sambil menggambar jadi. Jangan. Langsung di kertas jadi dulu. Bukan, itu tidak sama. Kalau gitu nanti jadi dulu. Bolak-balik salah gitu loh. Atau kalau saking capeknya salahnya dibiarin gitu. Moga-moga dosennya nggak tahu gitu. Oh ya,
Dosen nggak tahu. Tapi nanti kalau tukangnya bangun, ambruk itu udah. Sekali lagi ya, kita ini punya etik sebagai engineer sipil. Ya, saya kasih tahu ya semuanya. Ini sudah ya, nanti baru kita masuk orientasi stop share dulu. Saya kasih tahu buat kalian, saya yang masih muda-muda. Apa kalau saya tanya, lebih mulia mana dokter dan insinyur? Orang tua kita selalu mengunggulkan dokter, betul ya? Jadilah dokter, orang yang mulia, suka mengobati orang. Kata orang tua zaman dulu begitu. Kata siapa, Mbak? Dokter itu komersial. Aku sakit ditusuk dikit aja nganggo obat, separuh gajiku entek. Mana ada dokter gratisan? Tak ada. Di ICU nggak bisa bayar, ya mati aja kamu di lapangan. Gitu kan? Siapa yang harus bayar? Itu konsep apa? Mulia dan komersil kan lain lagi gitu. Makanya orang sekarang berburu menjadi seorang dokter karena potensi nyari uangnya banyak. Kalau dulu simbah-simbah kita dulu, eyang-eyang kita selalu menasihati, nak jangan jadi dokter, jadi insinyur. Loh kenapa Mbak kok jadi insinyur? Duitnya oke, duitnya banyak. Kamu lo nanti lo kerja dikirim ke Irian, ya dikirim ke mana-mana itu duitnya banyak. Kalau dokter tuh nggak ada duitnya, kenapa? Karena dokter tuh kerjanya mulia, menolong orang, mengobati orang. Itu zaman dulu, ya. Jadi memang mulia dokter itu zaman dulu, sehingga tidak direkomendasikan untuk anak cucunya jadi dokter gitu. Kalau yang berorientasi pada uang, tapi yang berorientasi pada kemuliaan, ya dia akan nyuruh anak cucunya jadi dokter supaya mulia kan gitu. Profesi yang sangat mulia. Tapi buat orang yang berorientasi pada uang, tidak mau anak cucunya jadi dokter, nanti miskin. Ya jadi insinyur, paling kaya itu tempatnya duit. Kata. Sekarang berubah, ya dokter tidak ada yang miskin, dokter sekali suntik, ya nggak tahu lah. Ya kan? Ya ada dokter miskin juga ada, itu tergantung orangnya juga. Miskin kaya itu kita nggak bisa, saya nggak mau membedakan miskin kaya, tapi ya potensi untuk mendapatkan uang lebih banyak atau tidak dengan dengan sumber daya yang sama. Jadi insinyur, insinyur susah kali ya. Kalau kecuali korupsi bendrat, ya bendratnya dikorap, jadi baru dapat duit. Atau apa? Linknya itu dihilang gitu. Kamu tahu link? Kalau bikin kolom itu kan ada besinya, 4 besi yang atas bawah itu utama. Terus kan diikat oleh link itu ya. Besi-besi. Biasanya jaraknya 20 sentian atau sampai 15 sampai 20 cm. Jaraknya link itu. Ya. Itu dikurangi ya. Jadi kalau satu kolom ya, itu linknya kira-kira ada 20 link gitu ya. Dikurangi 3 atau 4. Ya jadi 17 kan nggak ketok. Sejauh kan nggak ketok juga masih kuat lah. Dengan 15 link nggak kuat. Ya tadinya gitu. Ambil satu link dulu. Dasar engineer. Golek duit dengan korup gitu. Satu link lagi besoknya. Lama-lama tuman itu kepengen terus. Akhirnya nggak ada linknya sama sekali. Jadi cuma besi 4 itu ke atas kolom itu. Kalian jangan tertawa ya. Itu terjadi di Aceh. Ketawanya kenapa? Waktu tsunami, kan gempa itu ya, gempa atau tsunami ya. Itu kan kita ngirim tim. Saya bimbingan saya banyak saya kirim ke sana ya. Mahasiswa waktu itu ngakak ketawa kan. Setelah ambruk kan baru ketahuan tuh. Besinya kita cek. Itu ya nggak ada linknya semua kolomnya itu. Jadi cuma besi-besi ke atas. Itu mungkin dulu ya korupsinya begitu. Itu sudah ngeri. Nah, ya tapi kan katanya orang engineer, alah Pak, bangunan aja nggak, kalau nggak ambruk ya nggak apa-apa. Kalau orang kan membunuh. Kalau dokter kan salah mati. Kalau kita kan bangunan nggak apa-apa. Itu alasan semua. Ya. Tetapi lepas dari itu, kembali ke kemuliaan tadi. Ya, engineer dan dokter lebih mulia mana? Nah, itu saya kasih tadi kisah belakang kata orang tua dulu lebih mulia. Wah, bla 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 bla. Tapi kita coba lihat ya filosofinya. Dokter itu memang menolong orang.
tetapi dia hanya mampu menolong satu orang dalam satu waktu. Coba ada orang tabrakan dua, terus operasi. Dia mau operasi itu dalam satu waktu itu dia mau operasi itu. Dia nggak bisa double ya. Ada dua orang kecelakaan tangannya buntung, disambung lagi, satu irungnya buntung, disambung lagi, dia operasi sini. Besok kebalik, hasilnya gimana? Yuk, hidungnya di tangan, nyambung ke tangan, yang satunya di hidungnya ada tangan gitu loh. Yang potong tadi kan nggak bener, karena saking gitu kan berarti dia harus menyelesaikan satu orang dalam satu waktu. Itulah dokter. Mulia juga sama, ya, mulia, ya. Menolong orang, entah dibayar atau tidak, nggak peduli. Pokoknya sumpahnya harus menolong. Sumpahnya tidak ada kata-kata dibayar. Insinyur juga ada sumpah. Nah kalau insinyur apa? Insinyur sipil. Coba ya, insinyur sipil itu bisa menolong ribuan orang dalam satu waktu. Jadi kalau dilihat dari peran kita terhadap membantu orang lain, ya, atau kehidupan, membuat kehidupan lebih baik, itu sebenarnya engineer itu lebih mulia daripada dokter. Jadi kalian harus percaya diri bahwa kita seorang insinyur itu posisinya sangat mulia. Yang namanya insinyur, engineer, itulah pencipta teknologi, pencipta sesuatu. Sesuatu yang diciptakan untuk kemudahan hidup manusia. Tidak untuk siapa-siapa. Kita tidak dapat uang dari penciptaan itu. Kita dapat dari uang karena kita proses menciptakan. Ya kan? Waktu kita bikin jalan tol, kita nggak akan dapat uang dari jalan tolnya, tidak. Tapi pada proses kita membuat jalan tol, kita dapat uang. Dari kerja kita untuk mendesain, mengkonstruk. Setelah jalan tolnya nggak ngasih apa-apa kita. Kan gitu. Ya. Tapi jalan tol dimanfaatkan oleh jutaan orang. Iya kan? Memberi manfaat. Tetapi hati-hati. Kita bisa mencapai filosofi seperti itu kalau apa? Kalau kita memegang teguh konsep engineer. Itu yang dilupakan di ajaran-ajaran perkuliahan di kampus-kampus di Indonesia. Ya. Pegang teguh prinsip engineer. Apa itu? Tidak ada kompromi terhadap perhitungan. Itu engineer. Strict. Ya. Tidak boleh bermain-main dengan perhitungan. Ya. Apalagi, coba kalau kalian ya, merancang jembatan, lagi merancang, menghitung, terus ngitung kalkulasi, rancang lagi, hitung kalkulasi. Ngantuk kamu nih ya. Tekadnya nggak kuat. Asal aja. Pokoknya untuk duit, nanti selesai. Pokoknya selesai, nanti dapat duit. Pokoknya selesai, nanti dapat duit. Nah, itu nggak bisa kalau engineer. Kalau yang lain mungkin bisa. Kalau engineer nggak bisa, kenapa? Karena nanti akan dibangun. Jadi kalian tuh ngantuk cetuk gitu loh. Tadinya mau bikin 3, angka 3, kecoret jadi 8. Nggak sabar kalian. Coba pernah mengalami itu? Kalau ngelembur-ngelembur itu. Nah, saya kalau nggak tidur sering. Nggak tidur seminggu, nggak tidur itu. Kamu nggak tidur berapa hari? Sehari aja udah ribut ya. Ribut di medsos. Ya. Kita zaman dulu 1 minggu nggak tidur. Sampai dikasih ini. Mata tuh sama dikasih apa namanya? Korek api dulu sampai gitu. Waduh, fotok terus. Mati ya, mati. Tapi gimana kalau nggak selesai? Nah, sampai seminggu. Terjadi, biasa. Kalau 1 hari mah biasa. Nggak usah diceritakan, malu-maluin diceritakan. Itu engineer ya. Kenapa sih? Untuk menjamin benar. Ya. Jadi tadi, begitu salah, 3 jadi 8, dibangun di lapangan. Ambruklah itu jembatan pada saat di atasnya sedang penuh dengan kendaraan yang melintas. Kamu termasuk pembunuh terbesar di dunia. Hanya karena ngantuk, nyoret 3 jadi 8. Ribuan orang hilang di jembatanmu yang ambruk. Jangan ketawa kalian. Itu terjadi di Kalimantan kemarin. Yang jembatan moleng ambruk. Itu engineering ngopo. Engineering itu, persoalan engineering. Hilang masih banyak di dalam itu. Nggak diberitakan aja, nggak mau dicari. Bupatinya masuk penjara korupsi soalnya. Masuk di situ. Ya. Banyak itu masih mobil-mobil, nggak ketahuan. Berapa yang di Kalimantan, sudah berapa tahun lalu. Pak Hidayat Sugiharto itu yang investigatornya. Makanya di ruangnya Pak Hidayat itu ada foto-fotonya jembatan ambruk. Karena itu menyedihkan. Ya nggak tahu gimana engineer-nya itu. Itu personal engineering.
Kalau kalian main-main dengan perhitungan engineering, rusak semuanya. Kalau kalian mengabaikan standar-standar engineering, rusak semuanya. Karena semua yang kita desain, semua yang kita gambar, akan kita bangun. Itu yang jadi persoalan. Bukan berhenti pada gambar. Jadi kalian sungguh-sungguh. Dasar-dasar engineering itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jangan keliru. Lagi, contoh lagi, alumni. Alumni kita. Ya. Sebuah bangunan di BEJ, ambruk itu selasarnya. Cantilever 2 meter. Ya. Cantilever 2 meter tanpa kolon. Ambruk. Ya, memang alhamdulillah. Ambruk kok alhamdulillah? Alhamdulillah, tidak ada yang mati. Apa meneh kita gitu. Konyol, nggak boleh begitu. Kalau yang mati banyak, yang mati 5. Alhamdulillah, yang mati cuma 5, nggak 10. Ih, apa meneh? Nggak boleh, itu tanggung jawab kita. Nggak boleh berkata seperti itu. Jadi ambruk itu, waktu semua orang di atas itu udah ada pelatihan. Ya memang nggak ada yang mati, karena 1-2 lantai atau 1 lantai. Tapi itu gimana ngitung? Kita investigasi kan. Tanya itu alumni. Kenapa? Nggak ngerti kita kamu ngitung itu. Cantilever nggak bisa ngitung. Telusur, dia itu waktu diajari cantilever, bolos nggak masuk kuliah. Konyol nggak? Jadi waktu desain itu ya ngarang aja sudah pokoknya. Berdasarkan kira-kira. Ya, nggak boleh engineer kira-kira itu nggak boleh. Engineer harus pasti. Nggak boleh. Ya, nggak boleh di kira-kira. Nah, kalau belum tahu ilmunya ya belajarnya bertahap. Kalian kan sekarang belum menghitung fondasi. Iya kan? Iya, pakai rule of thumb. Nggak usah dihitung, karena nanti ada. Tapi setelah nanti bisa ngitung fondasi, kalian harus bikin fondasi dengan dihitung dengan benar. Nah, curiosity-nya, kemauan ingin tahu, selalu ingin tahunya itu harusnya sekarang itu. Saya nggak dapat banyak pertanyaan di kelas di sipil ITS. Kalau sipil di luar negeri yang saya ajar, saya tanya, yang semester awal tuh nggak terima dia, Pak ini fondasi kok begini, gimana caranya dapat gambar seperti ini? Pusing jawabnya. Ya. Baru dijelaskan. Nanti ada mata kuliah fondasi, kamu akan bisa menghitung. Nah, nanti dia akan curiosity-nya, sifat ingin tahunya itu sudah tertanam sejak awal. Dia tahu ngitungin, jadi dia tunggu tuh mata kuliah fondasi itu. Begitu dapat mata kuliah fondasi kan sudah senang, akan dapat jawaban di situ kan, langsung belajar tekun di fondasi, sehingga dia bisa ngitung fondasi. Dan setelah lulus, dia gambar fondasi sudah dengan benar. Begitu. Ya. Itu karena engineering design. Karena kita engineering. Sekali lagi, kita menjadi lebih mulia dari dokter seandainya jikalau kita sungguh-sungguh menjalankan prinsip engineering. Banyak orang-orang engineering tidak pegang teguh prinsip itu sehingga banyak mencelakakan. Pesawat jatuh, itu engineering pesawat. Ya. Mobil, ya mungkin tabrakan bisa juga engineering. Lalu lintas dan sebagainya. Kenapa mobil bisa kecepatan sampai 1000 di jalan tertentu? Kan harusnya nggak perlu. Bangunan ambruk banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Atau kena cuaca yang buruk sedikit aja sudah berantakan bangunannya, itu banyak. Sehingga itu ya, kita harus memupuk jiwa engineering dengan cara sungguh-sungguh mengikuti apa yang seharusnya dalam panduan keteknikan itu. Kalau kita sekarang kualitinya menggunakan SNI, semuanya menggunakan SNI. Sudah itu harus kita pegang, harus kita ikutin. Kita mulai dari rancangan desain sudah saya jelaskan nggak perlu. Kita grid mulai saja. Ya. Grid, gimana sih grid itu? Ya, minggu lalu sudah saya berikan, tapi kita coba buka beberapa gambar tentang grid. Ya, saya share ya. Ini kita mulai dari, nanti kita diskusi dari beberapa gambar. Jadi ini grid ya.
grid yang nanti dipakai sebagai fungsinya satu, grid struktur. Kedua adalah komunikasi gambar. Sehingga semua ngikutin titik-titik grid ini kalau menggambarkan. Jadi komunikasinya menggunakan grid. Misalkan kolom ini ya. Kolom ini. Kolom A ini. Kita bisa mengatakan kolom A itu adalah kolom, kalau ini bisa belum dinamai, sorry. Ini baru jarak, BCB-nya itu baru jarak, harus dinamai dulu. Kita namai dulu. Kita namai dulu. Nah, ini grid-gridnya. Ini kan A itu kan baru jarak. Ya, gridnya kita namai. Ini A, misalkan ya, terserah namanya B, C, D, E, F. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, A ini adalah F1, kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngomong kolom yang mana, F1. Ya kolom 1 berarti itu. Itu untuk komunikasi. Nah, grid ini menjadi dasar nanti kita menjamin konstruksi kita betul. Nah, kenapa ada jarak yang berbeda? Ya, karena memang desain rancangan kita mau membedakan satu ruangannya antara selasar dengan kamar. Sehingga beda kan, karena dimensi utamanya itu ada selasar yang lebih kecil dan kamar. Jadi kita bisa buat seperti ini. Bisa juga jaraknya sama tuh. Kalau bulat gimana, Pak? Kalau bulat bisa seperti ini ya. Nah, lalu kita pakai titik, ya gridnya seperti ini. Ya, gridnya begini. Nah, bulat ini. Bisa, nanti kita bikin denahnya bisa begini. Nah, begini kan. Nah, kalau bulat bisa begini. Dan seterusnya. Bulat juga ada grid. Ini bisa gridnya di sini. Ya. Bisa juga ini grid ini. Ya. Kita bikin satu notasi di sini. Ini grid. Nah, ini grid. Ya. Jadi ada di sini A, B, C. Ini 1, 2, 3. Jadi titik ini ya, adalah B3 ya. Ini berarti titiknya adalah B3. Titik ini ya. Titik katakan A ini ya. Itu B3. Seperti itu. Kalau segitiga juga bisa. Segitiga dibuka grid. Dasar bangunan Anda apa nanti ya? Nah, segitiga bisa. Ini yang 1, 2, 3 misalkan. Yang ini ada yang A, B, C dalam. Ini A, B, C. Nah, dengan nanti titik-titik kolomnya di sini, berarti ini kolom 2A, ini kolom 1A, ini kolom 3A, sini kolom 1B, kolom 2B, kolom 2A. Ini sudah pasti secara konstruksi dia akan bagus. Sampai ke atas dan seterusnya. Sampai ke lantai-lantai berikutnya. Jadi pemikiran grid ini dulu yang Anda susun. Ya. Sekarang kalau rumah tinggal, kira-kira apa? Rumah tinggal tidak ada patokan terhadap modul-modul gitu ya. Misalkan modul selasar, modul kamar kan tidak ada. Jadi kalian bikin aja. Bisa kalau rumah tinggal ya susahnya sama. Jadi kalau denahnya kalian itu seperti ini, ya, maunya seperti itu, ya coba kalian bikinkan grid yang sama saja gitu. Misalkan masuknya itu sama gitu loh jaraknya. Buatkan grid dulu. Nanti baru kita susun denah. Nah, gitu. Kita buatkan grid dulu. Titik-titik ini. Awalnya kita berpikir bahwa ini nanti adalah titik-titik struktur gitu loh. Meskipun nanti bisa hilang, tergantung. Ini kan yang gambar tadi yang ini itu kan seakan-akan awalnya ada kolom, tapi bisa saja hilang kan nanti kolom itu. Kalau kita buat bentangnya lebih panjang. Tapi ini sebagai grid dulu, kita patokan sebagai grid dulu. Ya. Seperti itu. Itu grid namanya ya. Nanti grid dilanjutkan ya untuk melihat rancangan desainnya seperti ini. Kalian kok enggak ini ya? Maaf.
Oh, tidak lanjut. Jadi saya stop share aja. Nah, saya gambar yang lain. Ternyata nggak bisa lanjut, harus tutup dulu. Oh, ini bisa nih lanjut. Baik, ini seperti ini ya. Anda lihat kalau Anda mau merancang, ya. Merancang tadi belum menggambar ya, merancang. Ya. Beda ya, merancang dan menggambar itu beda. Merancang itu membuat rancangannya dulu, rancangan desainnya. Itu bisa juga dengan komputerasi bisa. Jadi kan Anda pikirkan dulu, ya. Kalau AutoCAD sekaligus ya bisa merancang sekaligus nanti kalau sudah jadi rancangannya tinggal kita keluarkan output gambarnya bisa. Ya. Kalau AutoCAD karena pada waktu merancang itu historinya kan tercatat ada di situ. Ya. Sehingga hasil akhirnya bisa langsung kita print sebagai dalam bentuk misalkan tampaknya seperti apa, sudah bisa. Tapi kalau manual kan tidak bisa. Kalau manual proses rancangan, kalau saran saya kalau manual itu menggunakan freehand ya, orang freehand gitu. Baru setelah freehandnya jadi semua, baru kita gambar. Kalau tidak nanti mengulang-ulang gitu. Nah kalau AutoCAD kan langsung dihapus, diganti masih bisa, nggak apa-apa. Nanti baru kalau diminta untuk mengeluarkan gambar denahnya dan sebagainya, tinggal kita keluarkan aja gambar itu. Tapi tetap saja rancangannya menggunakan seperti ini grid-nya. Nah, kalian bayangkan setelah grid ini, kalian naikkan ke atas seperti pernah saya berikan ilustrasi itu. Jadi kita naikkan ke atas dari grid-grid itu sampai ke atap. Ya. Tinggal sistem atapnya seperti apa. Ya. Nah, dibuat juga sistem atapnya juga. Itu harus dimulai dulu dengan grid ini. Sekali lagi ya, Anda harus membuat grid itu wajib hukumnya. Tapi tidak banyak yang mengajarkan itu karena mungkin tidak pernah di arsitek atau apa. Tetapi sebenarnya grid ini bukan dasar arsitek, ini konstruksi. Orang struktur, orang sipil harus justru grid. Ya. Karena ini jaminan konstruksi. Kalau nggak ada grid, ya pembebanannya juga lucu juga nanti ngitung. Pasti ada grid. Oke ya. Jadi ini yang tadi. Ya. Permisi, Pak. Sekarang kita ke berikutnya ya. Permisi, Pak. Ini share screen-nya integrasi sistem struktur. Ya. Kita integrasikan kalau sudah ada grid tadi. Tiga sistem utama. Ya, saya mau ke ini dulu, whiteboard dulu. Setelah ada grid, kita integrasikan tiga sistem utama, yaitu apa? Pondasi, struktur itu ada bawah, tengah dan atas kan gitu. Bawah itu pondasi, tengah itu struktur bawah dan struktur atas, serak atap. Tiga sistem struktur utama itu kita integrasikan lebih dulu, gitu, supaya kita bisa mendapatkan satu rancangan desain struktur yang benar dulu secara konstruksi. Itu yang paling penting ya. Jadi contohnya misalkan saya pakai isometri ya, titik-titik anunya ya. Titik-titik gridnya. Ini saya ulang, sebenarnya pernah saya sampaikan. Misalkan begini, Anda bentuknya L, ya, L. Nah, titik-titiknya di sini. Grid-gridnya ya. Oh, saya hapus lah, saya ganti yang lebih rapi. Jadi saya pakai titik-titik itu supaya kalau dihapus nggak ngapus semua. Yang sederhana aja lah ya. Jadi dibagi 1, 2, 3 lah ya. 3. Ini L di sini misalkan. Nah, ini berarti ada grid-nya, sudah. Ini ada grid-nya. Ya, misalkan sudah tertulis grid-nya kan ya. Grid strukturnya ya. Ini A, B, C, D, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada titik-titik nanti kan, titik-titik calon titik-titik kolom struktur gitu ya. Oke ya, sudah. Titiknya sudah.
Lalu kita integrasikan. Ya. Kolom. Kalau ini membentuk kolom dulu ya. Saya kasih warna. Nah ini, misalkan kolomnya sini. Nah kan, kolom ya. Kolom luarnya dulu ya. Dalam bisa saja tidak ada kolom. Ya, kita buat luar dulu. Jadi membentuk satu bangunan lebih dulu. Ya. Lalu kita satukan kolom itu dengan balok ya. Nah, gitu kan. Kita satukan dengan balok yang coklat. Nah, sudah kan? Kelihatan kan? Bingung, Pak. Ya, tak tebelin. Oh, masih kurang tebel. Nah, ini baloknya atas. Ya. Oke kan? Dari kolom-kolom. Kalau kolom yang hitam. Ya. Kolomnya hitam. Ya. Kolom-kolom ini. Sudah, berarti ini sudah bidang yang terikat. Ya. Yang bawah kan belum terikat, Pak. Ya, yang bawah kita buat ikatan. Ya. Yang bawah kita buat ikatan warna biru lah. Ya. Ini biru ini diikat oleh stroke. Ya, set. Nah, ini sudah konstruksi seperti ini sudah konstruksi yang sangat bagus. Ya. Kenapa? Terikat semua kan? Ya kan terikat semua kan? Ya, kan? Sebuah bidang yang sangat ya sudah terikat kan gitu ya. Mau kasih beban kemana-mana dia kuat terikat. Ya belum, ya masih belum. Karena yang di atas belum terikat, masih bisa. Tetapi ini sudah satu bentuk yang rangka batang yang tercipta ya. Meskipun kalau mau kuat dikasih balok-balok lagi nanti antar kolom itu. Tapi nanti aja. Karena bisa diikat balok itu oleh balok atap. Ya. Oke, sekarang kita mau bikin atapnya ya. Kan integrasi ya, sistem ini yang struktur bawah dan atasnya sudah terbuat. Pondasinya, nah kalau pondasi silakan mau pondasi apa. Tinggal yang di bawah biru itu dibuat pondasi. Kalau titik ya pondasi titik kan. Kalau pondasi titik ya silakan di sini ada pondasi titik kan gitu. Ya, titik-titik kan. Ya, tapi sudah dikat ya. Satu balok seluruh biru. Saya pasang baterai dulu sebentar. Ya, oke ya, sudah. Ya, misalkan pondasi batu kali menerus ya silakan. Tapi sudah terintegrasi, artinya pondasi ini sebenarnya di luar rangka batang. Tadi yang rangka batang dulu kita buat yang tahap pertama, itu artinya semua sudah terikat. Nah, pondasi akan menyalurkan ke tanah. Ya. Oke, itu kalau sudah dengan integrasi pondasinya. Ya. Nanti kita lihat dulu, ini belum benar. Nanti setelah integrasi semuanya lengkap, maksudnya bukan belum benar tapi itu salah, bukan, tapi belum selesai gitu ya. Nah, nanti baru kita masuki dengan denahnya. Denah itu yang memanfaatkan sistem struktur ini, konstruksi struktur ini, nanti bisa saja akan menyebabkan rencana pondasinya berubah. Ada tambahan balok dan sebagainya. Tapi itu nanti ya. Kita ke atap dulu. Ya. Oke, kita ke atap. Nah, atapnya mau pakai apa? Ya. Kalau ini kombinasi pelana dan limasan, Pak ya. Kalau limasan di sini ada limasan ya, sebelah sini saya gambar.
limasan itu kan tadi membentuk 45 derajat, jadi pasti dia titiknya di sini yang atas. Katakan di sini. Nah, dia akan, jadi ada kuda-kuda di sini. Pasti akan ada kuda-kuda di sini, yang orange itu ya. Nah, pasti itu. Lalu ini yang ke sini pakai setengah kuda-kuda boleh. Nah, kuda-kuda di sini. Ya, gambarnya kedua nggak apa-apa. Nanti kita tebeli. Yang sini kita menggunakan yang L ini menggunakan pelana. Kalau pelana langsung di titik sini. Pelana itu. Nah, seperti itu. Langsung. Ya, oke, baru kita yang sini gimana mau atapnya? Mau pelana limasan dibablaskan saja, ya. Berarti di sini ada limasan lagi, ya. Nah, di sini ada kuda-kuda lagi. Ada kuda-kuda lagi di sini. Nah, ada kuda-kuda. Ya. Baru ini nanti ke sana, ya. Lalu ini ke sini, ya. Tapi ada pelana di sini. Maka, nah di sini begini. Ini disambungkan nanti. Kira-kira atapnya kan bentuk seperti ini. Kalau limasan. Nah, mungkin nggak terlalu jelas, tetapi saya buatkan yang lebih tebal, kuda-kudanya untuk yang mengikat. Ya. Jadi ya, ini kan kalau membentuk limasan, mau nggak mau kuda-kudanya di sini pasti. Kalau jaraknya sama ya, yang tebal ini, ya. Kuda-kuda pertama. Jadi kalau ini jaraknya sama gridnya, ya. Saya lanjutkan dulu gridnya. Ini grid tadi ya. Ini sama jaraknya. Ya. Misalkan ini A, ya. Ini juga A gitu ya. Ini juga A. Jarak-jaraknya sama gitu. Kalau jarak-jaraknya sama akan ada di posisi ini. Jadi kalau saya terbalik, ya, menggunakan ini. Ya. Oke, kok enggak muncul? Nah, ini kuda-kudanya. Ya. Jadi jelas ya, kuda-kudanya. Nah, kuda-kuda. Di sini juga ada kuda-kuda. Kalau mau limasan. Nah, ada kuda-kuda di sini. Lalu di sini ada kuda-kuda. Nah, kan karena apa namanya? Pelana. Sudah itu titik kuda-kudanya sudah kelihatan kan. Nanti tinggal atapnya menutup atap nanti konstruksinya tinggal tambahkan saja. Ya. Misalkan kita tambahi ini. Ya, atapnya jadi gini nanti. Nah, ini atapnya akan menjadi begini. Penutup atapnya. Jadi ada limasan, ada pelana di sini. Nah, ini pelana. Nah, gitu. Ini limasannya. Saya kasih tebel lagi. Saya tebel lagi supaya kelihatan. Nah, atapnya begitu. Kita sudah mendapatkan satu bentuk rancangan yang lengkap secara struktur. Ya. Jadi kuda-kudanya menumpu di kolom, sudah tepat ya, menumpu di kolom. Ya. Ini saya buat 3 dimensi isometri ya. Kalian bisa juga membuat yang denah terus dinaikkan, bukan denah tapi grid, ya, grid dinaikkan ke atas kayak tadi, kayak gambar yang contoh tadi, yang saya share tadi. Nah itu, tapi kan tadi belum ada atapnya kan. Nah dibuat masukkan atapnya. Kalau sudah kalian bisa membentuk seperti ini, seperti yang diinginkan, seperti bentuk L, U, kotak dan sebagainya, dengan luasan total keseluruhannya itu sudah mengikuti apa yang mau direncanakan, masing-masing kan tugasnya beda-beda. Gitu. Nah sudah, kita nanti baru masuk ke denah. Gitu. Setelah terintegrasi, ini artinya seluruh sistem struktur sudah terintegrasi, sudah bagus. Ya, kalau kalian tidak melalui proses ini, denah dulu salah total. Ya, kenapa? Nanti ada kuda-kuda tidak menumpu di kolom. Kuda-kudanya menumpu, di bawahnya ada pintu. Wah, ketawa semua. Ya. Ini kuda-kuda kok di bawahnya ada pintu, lah di atasnya pintu ada apa gitu. Ada apa balok besar? Kalau bukan balok besar ya
pintunya jebol ya, ketimpa oleh kuda-kuda dan beban atap. Iya, jadi setelah integrasi sistem struktur, baru kalian boleh merencanakan denahnya. Ya, tahap berikutnya kan itu ya. Oke ya, ini saya close, stop share ya. Jadi bisa share lagi. Ya ini ya, rancangan desain sudah, grid sudah, integrasi sistem struktur tadi kan sudah. Ya. Nah, contoh integrasi sistem struktur yang cukup menarik, belum ada denahnya, belum ada ruang ini ya. Saya tunjukkan ini, yang biasa kelihatan nggak ya? Mungkin saya close dulu, baru saya share. Nah ini, pendopo ini. Pendopo ini kan sebenarnya integrasi sistem strukturnya terbentuk dulu kan gitu. Ya, pendopo ini. Ada kolom, ada slope-nya nggak kelihatan ya. Di bawah misalkan. Atau itu lantainya menjadi seluruhnya slope bisa. Kan pondasinya pasti ke bawah juga atau menggunakan plat. Sudah kelihatan lah ya, ada sistem pondasinya, kolomnya. Lalu atapnya, kalian lihat itu. Ada balok pengikat antar kolom, lalu balok pembentuk atapnya, kuda-kuda pembentuk atap, dia kebetulan nggak pakai kuda-kuda, langsung menggunakan balok-balok yang diikat secara menggunakan mungkin jadi dia nggak menggunakan kuda-kuda seperti saya gambarkan tadi, tapi langsung diikat oleh begini ya. Jadi saya gambar di sini ya. Anomitnya susah keluar. Oke, saya gambar di sini. Jadi ini diikat begini ya. Nah, gini modelnya. Jadi nggak menggunakan kuda-kuda, diikat begitu. Ada ikatan ini. Ya. Lalu di atasnya juga ada ikatan lagi. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan sistem itu juga bisa. Terus, jadi ada ini yang paling penting. Ini juga terikat. Kuat ini, terikat kuat di sini. Di sini juga terikat kuat di atas. Oke, saya gambar warna beda ya. Ini, yang merah ini, itu yang mengikat kan. Nah, ini harus kuat. Merah ini kan ini contohnya, ini ya. Nah, ini kan di sini. Ya. Itu kan. Terikat kuat gitu pertama. Baru yang ini namanya apa? Kalau kuda-kuda apa? Jurai ya. Jurai luar. Itu menumpu pada konstruksi ini, yang ini ya. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Agak nggak kelihatan ya. Tapi di sinilah saya bulat-bulat di sini ya, merah. Ini kan ini ya. Nah ini ya. Gitu ya. Terus di atas lagi nggak kelihatan. Nah itu jurai-jurainya menumpu pada situ. Tetapi ini konstruksi balok ring bak dengan kolomnya ini harus kuat. Maka Anda lihat ini ring baknya ini. Kan gede sekali ya dimensinya. Tapi kalau dalam rumah tinggal, lihat, kadang Anda lupa juga nggak ada ring baknya. Ini ada baloknya nggak di atas fotonya. Nggak bisa jawab mahasiswanya. Salah, ya harus ada. Ya. Bisa diikat dengan kayu, bisa aja kayu. Ya. Kayu, kolom itu di atas kolom itu harus diikat. Di bawah juga diikat. Kan. Nggak boleh kalau nggak diikat, bukan rangka batang. Nanti apa? Bubar semua nanti. Ya. Gitu ya, jadi terikat semua. Gitu. Nah, itu. Ini satu gambaran integrasi yang bagus pendopo itu ya. Belum ada ruangan, bangunan sudah jadi. Nah, kalau penutup atap tidak masuk bagian struktur, gentengnya nggak masuk. Tadi makanya saya nggak gambar gentengnya. Tapi kan konstruksinya kuda-kuda dan jurai itu sudah kelihatan kan yang membentuk atapnya itu. Tinggal nanti kasih genteng aja. Nah, usuk, gordeng, usuk, kemudian reng itu bagian dari penutup atap. Ya. Arsitektur sebenarnya itu. Tapi kuda-kuda masuk bagian dari struktur. Kuda-kuda bukan arsitektur, kuda-kuda struktur. Cuma penutup atapnya dengan konstruksi penutup atap. Jadi kalau pakai genteng, itu kan gentengnya nyantol di reng. Rengnya menumpu di usuk, usuk menumpu di gording dan kuda-kuda. Nah, jadi reng, usuk, gording bisa bagian dari penutup atap atau arsitektur. Jadi harus dipisahkan atap itu. Tapi kalau sistem kuda-kudanya ini sebelum ditutup dengan genteng,
Kan sudah ada ikatan semua tadi kan. Ikatan-ikatan tadi yang saya gambar warna biru itu kan sudah berdiri sebelum ada atap. Nah, coba kamu membuat seperti ini dulu gitu loh. Jangan bikin denah dulu, ya, bikin ini dulu. Sehingga, nah ini kan sudah kolom-kolom udah kelihatan kan, ada kolom di situ. Nah, sekarang kita bikin denah dengan memanfaatkan kolom-kolom itu, atau tidak dimanfaatkan juga nggak boleh. Karena kolom itu tujuannya untuk mendukung konstruksi bangunan secara keseluruhan. Nggak dimanfaatkan untuk ruangan juga boleh. Artinya temboknya nggak menggunakan kolom itu ya boleh, bikin kolom sendiri. Namanya kolom praktis, ya, ikatan dinding. Apalagi kalau dindingnya menggunakan triplek, multiplex kan juga perlu kolom ya. Ya ada kolom, tapi kolom kayu kan. Ya ada kolom tetap tapi kayu. Ini seluruh mahasiswa coba Anda membayangkan seperti ini dulu. Bentuk-bentuk seperti ini, integrasi strukturnya tolong dibayangkan lebih dulu ya. Bukan dibayangkan, disusun lebih dulu. Jadi kalau kalian menggunakan freehand ya pakai freehand. Kalau pakai AutoCAD ya boleh, tapi sebagai rancangan dulu ya. Nanti bisa dirubah-rubah kan, dihapus. Oh, nggak cocok ya. Ternyata kolomnya kurang geser misalkan atau apa, silakan dalam konstruksi dulu ya, struktur dulu. Oke ya, itu ya integrasi sistem struktur saya kira selesai ya. Sudah saya sampaikan. Jadi untuk bangunan sederhana maupun bangunan bertingkat yang sederhana, bertingkat atau tidak bertingkat, itu kadang-kadang kita melupakan itu karena saking sederhananya. Dipikirnya kalau bangunan sederhana nggak perlu integrasi sistem. Terus pokoknya ngadep Pak. Ya memang ngadep ya. Ya kolomnya nggak bergerak ini juga nggak apa-apa ya, berdiri itu ya berdiri. Tapi kita nggak ngerti sistem yang benar sehingga kalau dibikin 2 lantai ini berantakan, hancur berantakan. Apalagi kita tarik sampai ke di UI, bangunan rektorat UI itu kan kayak gini pendopo atasnya. Cuma bawahnya kan bangunan besar sekali. Coba kalian lihat UI itu, bangunan UI, Universitas Indonesia, ya, yang rektorat itu. Kan kalau kalian berpikirnya tidak menggunakan integrasi sistem struktur lebih dulu, ya usah ambruk itu dia. Karena kolomnya nggak beraturan, segini di situ, di sini lah, nggak tahu. Gaya-gayanya bisa saling tabrakan bisa saja, ya. Saling tabrakan malah nggak ambruk tapi pecah gitu, malah saling mendesak gitu. Kayak gempa itu kan saling mendesak gitu atau jadi gempa. Jadi kalau kalian belajar Mektek akan lebih paham gitu. Maka ya beginilah Anda buat dulu ya integrasi sistemnya. Kalau sudah betul, mari kita masuk ke merencanakan denah ruang. Bukan denah sebenarnya, ruang. Kalau digambar namanya denah, tapi sebenarnya itu rencana ruang. Sama dengan rencana pondasi, rencana atap itu rencana ruang. Tapi biasanya rencana ruang disebut denah. Denah itu, kalau rencana ruang, lain definisinya dengan denah. Kalau rencana ruang ya perencanaan ruang-ruang. Kalau denah itu gambar ya, bangunan dipotong 1 meter dari atas, dilihat dari atas. Matamu di atas. Oke ya, jadi saya balik, ini saya close, saya balik ke gambar saya tadi. Gitu. Ke whiteboard ya. Nah ini kalau denah itu ya, kalau denah itu dipotong. Ups. Ada yang belum masuk. Jadi denah itu gini. Denah itu ini ya, dipotong. Sini ya, dipotong. Yang merah ini dipotong. Alamak. Dipotong. Nah, gitu ya. Ya, ini 1 meter. Ini jaraknya 1 meter. 1 meter. Mata Anda dari atas ini melihat. Jadi denah itu begitu. Bangunan dipotong 1 meter dari bawah, kita lihat dari atas. Sehingga sesuatu yang nggak kepotong di 1 meter tidak perlu digambar di denah. Itu kalau misalkan jendela yang di atas, jendela nggak perlu digambar. Ya mungkin digambar titik-titik untuk menunjukkan posisi. Tapi kan sebenarnya nggak kelihatan kepotong. Kalau dipotong, kalau pintu kepotong, ya kelihatan gambar pintunya kepotong. Jadi kalau kamu lihat denah itu sebenarnya potongan-potongan, potongan pintu, potongan jendela, potongan dinding gitu loh, dipotong ya.
digergaji bangunannya 1 meter terus dilihat dari atas, gampangnya begitulah ya. Kalau Anda bingung. Jadi bangunan itu dipotong, tahu dipotong kan, gergaji gitu terus dibuka, dilihat dari atas gitu. Itu deh. Nah, kita lihat sekarang, kita merencanakan ruang sekarang, bukan denah, tapi ruang dulu. Nanti kalau digambar jadi denah. Jadi di gambar saya yang mana ya? Aja deh, baru aja. Ya. Nah, sekarang gini, kalau kalian sudah merencanakan sebuah integrasi struktur yang sudah betul, katakan integrasi struktur yang sudah betul, maka sekarang kita buat denah. Ini grid-nya ya. Saya buat sama aja ya. Nah, tadi kan kolomnya di sini ya. Ada kolom di sini. Kolom struktur, karena di sini ada kuda-kuda. Ada kuda-kuda. Ini bisa ada kolom di titik sini. Saya ngomong ina ini, you nggak tahu lah. Kalau nggak ada grid, kita bikin grid dulu ya. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, di D1 kan ada kolom. Di D3 ada kolom. Di D4 ada kolom. Di sini ada kolom. Kan gitu ya? Ya ini mungkin boleh kalau kalian kasih kolom. Tergantung, kalau ada fungsinya nggak perlu. Tapi tadi ada kuda-kuda kan? Ya, kuda-kudanya kan tadi di B sama C kan gitu. Karena mau pakai limasan. Gitu kan? Nah, saya gambarkan dulu kalau lihat atapnya ya. Kalau atap itu bisa titik-titik di dalam denah kalau digambar. Tapi ini coba saya gambarkan supaya tadi membayangkan yang tadi. Jadi ini ada kuda-kuda di sini. Atapnya aja, karena sudah kuda-kuda udah. Jadi atapnya kan begini. Karena limasan. Jadi ini juga limasan. Gambar dulu limasan seperti ini. Nah, limasan atau perisai. Gitu ya. Nah, udah jadi gitu dulu kan. Kuning ya. Kok nggak kelihatan ya? Orange saja, orange. Orange kelihatan. Nah, karena atapnya gini toh. Tapi ini sudah kuda-kuda sudah dipikirkan karena dia sudah betul posisi kuda-kuda. Nah, kolomnya juga betul berarti ya. Dengan pada titik. Nah, itu kan. Cuma kan ini yang bisa ada atap tadi. Ya, atapnya kan di sini. Nah, atapnya pelana di sini ya. Ini kan lebih juga di sini. Gitu. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus. Karena ini membentuk atap. Oh, sorry. Zoom ini kadang lupa mana eraser, mana yang gitu ya. Lalu ini. Salah di sini dia. Di sini dia. Karena ada 1 meter di sini. Nah, ini saya terus. Nah, gitu ya. Ini ya. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada jure di sini. Yes. Jadi begitu. Ya. Atapnya. Kalau ke gambar nggak sih? Nah, atapnya. Nanti saya hapus kita atap ini ya. Untuk menggambarkan rencana ruang. Tapi kan tadi atapnya seperti ini. Ya. Oke, lalu saya hapus atapnya. Kita sudah benar ya integrasi strukturnya. Lalu sekarang kita bikin apa namanya?
rencana ruangnya. Rencana ruang. Ini agak pengulangan ya, saya pernah menjelaskan, tapi oke, karena pelajarannya ada di sini. Oke. Nah, ini kan nggak pakai karena L. Sekarang mau depannya di mana Anda? Oh, depannya yang L lagi ya boleh. Ini saya buatkan pintu di sini, Pak. Ini ruang tamu sedikit, masuk ke ruang keluarga. Ini ada ruang tidur, ya. Misalkan ini. Ruang tidurnya 2 di sini. Ya. Sini juga ruang tidur. Ya, gitu kan. Kemudian ini ruang kamar mandinya di sini. Ruang kamar mandinya. Ya. Ini ruang dapurnya. Ya. Ruang dapurnya. Ini ruang keluarga. Nah, setelah kita tegaskan. Okay. Kita tegaskan. Nah, ini kan dindingnya seperti ini. Dinding, ya. Menggunakan kolom struktur ini kan. Dinding. Kalau yang minggu lalu malah saya bilang nggak harus dipakai, nggak apa-apa di segitiga gitu ya. Ada yang segitiga gitu kan. Minggu lalu sudah pernah saya gambarkan. Ya. Itu ya. Ya, jadilah sebuah rencana ruang kan gitu ya. Rencana ruang. Nah, tapi ada beberapa yang Anda lihat harus ada tambah. Salah. Ini nggak ada. Ya. Ini. Nah, seperti ini. Oh, ini ada. Nah, kalian lihat ini. Ini sudah jadi denah, sudah potongan atas. Kalau dikasih notasi potongan, ya ini dinding kan gitu, notasi. Terus ada jendela, gitu ya. Ada pintu sudah digambar. Ini ada jendela misalkan. Itu notasi-notasi aja. Nah, tapi Anda perhatikan, ini kan kolom-kolom struktur sudah terbentuk ya. Ini kolom-kolom struktur kan. Bisa kotak, bisa bulat, terserah lah. Bisa bulat aja. Kolom struktur. Di tengah nggak perlu kolom struktur karena kuda-kudanya bentangnya panjang tadi ya. Kita menggunakan bentang panjang. Tuh. Nah, Anda kalian lihat ada dinding yang harus ada kolom praktis ya. Di sini, nah contohnya di sini merah ini harus kolom praktis karena dia mengikat dinding dengan dinding. Karena dia tidak mengikat ke kolom kan. Di sini juga harus ada kolom praktis. Ya, karena ada dinding sedikit yang ke pintu tadi. Di sini juga harus ada kolom praktis. Ya. Dia kolom praktis yang ini dia akan menghubungkan nanti, nah ini titik-titik merah. Nah, gitu. Yang di grid B itu, kolom praktis yang satu ya, satu ini ini 2 misalkan, ini 3. Kolom praktis yang satu itu akan mengikat seluruh sistem yang ada di grid B. Gitu. Atau dia ikut di dalam sistem itu. Gitu ya. Nah, ini juga ada merah ini. Ya. Karena mengikat. Sudah cukup semuanya? Ya, sudah. Jadi ada tambahan berapa kolom praktis? Ya, 1, 2, 3, 4. Itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini rencana ruang. Selesai kan, rencana ruang gampang sekali kan? Ngapain bingung? Kenapa mikir terlalu banyak di denah? Itu apa denah? Oh, enggak, kamu bangun aja ya. Kan rencana ruang sudah, pokoknya ada ruang yang sesuai kebutuhan. Selesai sudah. Nah, baru kita ke rencana fondasi tadi. Nah, kalau ruangan seperti ini, tadi kan harus ada slope ya. Slope yang mengikat kan. Tak gambarkan slope-nya. Ya, kalau ini kan warna warna biru lah. Nah, Anda perhatikan slope struktur utama yang mengikat seluruh kolom struktur itu kan ini ya. Ini perhatikan. Ini kan slope utama biru ya. Slope atau tahu slope ya, balok bawah mengikat seluruh sistem struktur ini. Ya.
Ini juga. Ya. Nah, gitu kan. Kalau mau lebih kuat lagi, kasih ini. Nah, gitu ya. Jadi Anda perhatikan, jadi slope itu juga mengikat kolom dulu. Peduli itu ada ruangan atau tidak ada ruangan. Jadi jangan Anda pikir hanya slope itu ikatan itu hanya yang di bawah dinding loh. Untuk apa dinding di bawah dinding? Karena itu ada struktur dulu, ya. Paham ya? Jadi saya gambar lagi ya, supaya saya banyak menemui gambar soalnya nggak tepat gitu ya. Jadi ini ya, ini kolom, inilah pakai source dulu ya. Nah, ini kan ada kolom, diikat oleh balok atas. Ya, ini namanya balok bawah. Atau slope. Ini namanya balok atas. Atau ring bulk. Ya, ini namanya kolom. Nah, misalkan gitu. Nah, ini kan diikat tadi biru yang saya gambar itu. Biru ini kan ini. Nah, mengikat kolom struktur lebih dulu. Secara rigid ya. Supaya ini kan kita bagi lagi ya di grade 3 ini. Grade 3D dan 3C ini kita kasih satu slope lagi karena untuk membagi pembebanan kan, kita kasih tambah lagi. Jadi ini harus ada dulu biru ya. Karena dia mengikat kolom-kolom struktur dan untuk membentuk satu rangka batang yang sempurna. Ini kan rangka batang sempurna kan seperti ini kan. Nah, rangka batang sempurna kan seperti ini. Ya. Diikat oleh kolom, nah terikat. Ini kan sempurna, ini kan ikatan seperti ini. Ya. Dorong kiri, dorong kanan ya tetap aja. Tapi kalau bilangkan salah satu, oh bahaya. Itu dulu dibentuk. Nah, baru kan ada dinding-dinding. Ya, dinding-dinding yang dia harus ditumpuk oleh sesuatu kan. Maka kita buatkan slope tambahan. Slope tambahan yang hijau misalkan. Slope tambahan di sini. Ini kan ada dinding, maka di bawahnya kita kasih slope dan pondasi boleh. Dan pondasi di situ boleh. Sini juga ada hijau. Ini juga ada hijau. Nah, begitu. Ya. Sehingga ada tambahan. Kalau kita hitung ya konstruksinya, itu dimensi hijau sama biru pasti beda. Nanti kalau Anda bikin bangunan tinggi, dimensi biru lebih besar, lebih kuat karena mendukung lebih utama. Hijau mendukung dinding aja kan gitu, ringan kan gitu. Tetapi dalam tugas barangkali bisa mungkin karena bedanya sedikit ya, hanya 1 cm 2 cm bisa disamakan. Cuma kalau kolom sebaiknya jangan. Kalau kolom struktur tunjukkan di dalam gambar Anda sebenarnya bedanya kolom struktur dan kolom praktis. Harus bisa ditunjukkan. Kalau praktis itu di dalam dinding persis dimensinya dinding. Kalau kolom struktur itu lebih besar lah paling enggak. Lebih besar dari itu. Kalau kalian lihat di bangunan-bangunan gitu ada yang lebih besar. Memang betul ya bangunan banyak sekali yang pokok dibangun, pokok nggak tahu kolom struktur mana, kolom apa, sikat saja. Kuda-kuda taruh saja itu akibatnya ya. Atau kalau saya nggak bilang akibatnya nggak usah sekolah kan gitu. Kan kita harus tahu kan kita yang kita rancang nanti nggak hanya bangunan sederhana 1 lantai, bisa bangunan sederhana 2 lantai, banyak lantai dan sebagainya. Atau yang complicated banyak lantai kan mau kita rancang nanti. Ya itu sudah ya pondasi sudah slope dan tipenya pondasi tinggal pondasinya apa? Kalau titik ya taruh titik-titik di kolom-kolom itu, ya. Termasuk di kolom praktis. Ya. Tapi mungkin saja kalau kolom dindingnya nggak terlalu berat, tidak perlu kolom pondasi titik di bawah kolom praktis ya cukup pondasi menerus. Kalau menerus ya semua ini yang biru dan hijau ada pondasi menerusnya. Ya. Bisa saja tidak ada pondasi menerus kalau cukup kuat ya. Artinya yang hijau itu bisa saja tidak ada pondasi menerusnya hanya slope bisa saja. Kalau di bawahnya sudah cukup keras atau dindingnya tidak terlalu berat gitu. Bisa dipahami ya. Itu yang hijau ya. Oke, jadi tadi ya sudah urut urutannya. Sekarang pondasi sudah, akibat denah muncullah tambahan pondasi yang saya bilang tadi ya. Titik-titik
seluruhnya bertambah akibat dari adanya perubahan rencana ruang kan. Sekarang kalau atap sudah jelas kan tadi, sudah ditunjukkan kan. Nah, baru kita gambar sekarang. Sudah tahu rancangannya semua kan, berarti Anda sudah punya integrasi strukturnya, sudah punya. Ini belum gambar loh, tapi sudah tahu ya. Desainnya kan sudah tahu ya. Sebelum gambar ya. Rencana ruangnya sudah dapat saya. Sudah 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, sudah ada. Apalagi yang kurang? Nah, sekarang kita gambar. Kalau sudah dapat rancangan seperti ini, integrasi strukturnya sudah bagus, rencana ruangnya sudah dapat, termasuk posisi jendela dan sebagainya, mari kita gambar sekarang. Begitu ya. Jadi kalian jangan membuat gambar sebelum sampai ini titik-titik rancangan desain yang selesai ini. Ya, kita tunjukkan sekarang set plan lebih dulu. Set plan itu apa ya? Set plan. Kalau Dena sudah tahu ya tadi ya. Set plan. Set plan itu site ya. Rencana site ya. Rencana site. Ya. Jadi rencana penggunaan site. Site itu apa? Site itu tapak. Ya area lahannya itu ya. Area lahan kalian tuh. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Saya stop share, saya lihat. Masih ada 8 menit, saya kira bisa saya tunjukkan contoh-contoh. Ini. Tapi setelah apa? Setelah sebenarnya sudah saya lanjutkan bisa. Setelah pendopo tadinya, sebenarnya bisa kita lanjutkan. Tinggal saya share aja. Nggak apa-apa lah baru. Nah, ini set plan ya. Bisa kelihatan ya. Set plan-nya. Jadi penggunaan tapak. Jadi Anda kelihatan ya, bagaimana ruang luarnya, batas couplingnya, ya. Kemudian bagaimana dari ruang luar masuk ke dalam. Lalu bangunannya menempati di dalam tapak apa? Dengan menggunakan set plan itu perencana penggunaan tapak, tapi dilihat dari atas. Burung, Anda apa? Pendekar itu ya. Tapak Buddha ya, tapak Buddha. Nonton tapak Buddha itu kungfu Haspel ya. Dari atas kan Buddha, musuhnya di bawah kan gitu. Sudah dari atas, matanya dari atas. Nah, ini kelihatan dari atas kan? Ketok atap petok maksudnya gitu ya. Ini atap perisai kan, limasan ya. Atap perisai dikombinasi dengan dak beton. Nah, teras-terasnya pakai dak beton ya. Lalu tanamannya di mana kelihatan? Artinya mana yang perkerasan, mana yang tidak perkerasan. Kalau taman kan tidak perkerasan. Nah, coba lihat di set plan itu ada grade kan. Jadi Anda bisa kelihatan kan grade-nya A, B, C, D, E, F, G, H itu untuk apa? Untuk menunjukkan di mana posisi bangunan itu terhadap batas-batas luarnya dan sebagainya. Kita cukup menggunakan grid ya. Grid itu sudah bahasa yang sangat sederhana dan sangat powerful ya. Grid itu. Kamu nggak perlu ngasih ukuran-ukuran sampai jelimet kemana-mana ya. Pakai grid aja gitu ya. Nah, termasuk ini namanya set plan ya. Biasanya skalanya berapa? Skalanya paling besar 1:100. Biasanya 1:200. Jarang yang 1:100. 1:200 atau 1:500 kalau set plan-nya besar. Ya, gitu ya. Nah, set plan yang lebih baik juga menunjukkan sedikit lingkungan sebelah-sebelahnya. Jadi misalkan sebelahnya adalah kalau ada yang unik ya, bukan coupling, misalkan sungai itu digambarkan. Oke, itu yang namanya set plan ya. Bisa digambar nanti. Silakan ditanyakan aja ke saya ya. Nah, ini kita lanjut ya sekarang. Nah, ini menggambar sekarang denah tampak kotor kan Mbak punya rancangan tadi kan? Rancangan ruangannya kan itu posisi atapnya sudah punya kan kita. Sudah waktu gambar sudah jangan mikir atap. Waktu bikin tampak jangan mikir atap sudah punya kita. Kan sudah tadi ya. Jadi kita tidak di dalam menggambar itu tidak lagi merancang. Ingat sekali lagi ya, waktu menggambar tidak lagi merancang. Karena waktu menggambar rancangan sudah ada, tinggal kita gambar saja. Tadi atapnya kayak apa? Ya kita gambar aja. Ini kan ditampak kelihatan. Nah, buat kalian menggambar seperti ini namanya kop ya. Kopnya ikutin kalau tugas ya tugas, tapi sebenarnya ukuran kertasnya tidak bagus kopnya di sini. Sebenarnya kalau ukuran kertas yang dijadikan tugas itu kopnya kecil di sini. Harusnya kopnya di sini kecil, bukan kop panjang seperti ini.
Ya, karena kertasnya kecil gitu. Ini untuk kertas besar. Ya. Jadi ini kan kalau kertas besar habis untuk kocok gitu. Ya, habis untuk ruangan kop ini nggak bagus ya. Ya kecil aja di bawah. Mestinya begitu, tapi ya nggak apa-apa ikutin aja. Ikutin tugasnya, kopnya. Nah, jadi posisi dari denah selalu di sini. Posisi denah. Ini. Ini posisi denah selalu di sini. Denah. Denah. Oh, terlalu besar. Denah. Jadi di pojok, ya, pojok apa? Bawah kanan, ya, pojok bawah kanan. Kiri, kanan. Kiri ya, di sini kiri ya. Sorry ya, kiri. Itu karena nanti kalau dilipat juga, kalau dilipat dibuka langsung denah dulu. Gitu. Ya. Teknik lipat gambar itu. Lupa kalau AutoCAD, kamu ini loh, AutoCAD ngomongin anak sekarang nih loh. Maksudmu apa AutoCAD itu? AutoCAD kan cuma alat bantu aja. Tukangnya suruh pakai AutoCAD tak? Tanya saya. Kamu mau ngasih jajet sama tukang bawa tablet, bawa jadi gambar AutoCAD yang dibuat tukang. Kan dia tetap gambar kertas cetakan sih. Di Harvard kalau kuliah tetap pakai kapur. Meskipun alat-alat audiovisualnya super modern. Tapi kalau ngajar engineering harus pakai kapur. Kok harus pakai kapur? Iya, karena itu proses berpikirnya, perhitungan itu kita ikutin bersama geraknya kapur itu. Itulah motorik di dalam pembelajaran. Kalau kalian hanya baca, itu seperti kalian berenang, tapi belajar renang pakai buku. Kamu udah pintar renang? Sudah Pak, saya kumlot dalam renang. Luar biasa. Bagaimana caranya? Saya baca buku Pak tentang berenang. Coba kamu nyemplung, tenggelam Pak saya Pak. Nah itu, seperti itu. Jadi harus proses pembelajaran itu ngikutin. Makanya untung yang aplikasi ini kan ada whiteboardnya. Kan saya tadi gambar, nulis kan. Itu proses itu. Cuma kalau nggak ada itu kan bingung kita prosesnya. Jadi itulah pelajaran engineering. Maka ya tetap nanti dicetak ya, mau AutoCAD, AutoCAD, tetap aja ya. Tukang bawanya kertas ya, tukang nggak bawa laptop itu, coba di laptop, pusing ya. Ya, jadi di sini. Nah, oke. Lalu tanpa apa? Kalian lihat, tanpa ini kalau bisa dikasih notasi ya, notasi arah angin. Utara itu selalu ke atas, utara. Maka ini tampak selatan kan? Tampak selatan atau depan. Nah, ini menggambarkan tampak ini. Ya. Ini sebenarnya tampak, jadi harus lurus ini. Coba lihat, Anda perhatikan. Ini kan lurus, pakai merah aja ya. Ini lurus kan? Ini loh, Dek. Ya, ini kan lurus kan? Ya, betul kan? Lurus grid ini. Ya. Ini sebenarnya kalau ini ke sana ya, kalau sini saya kasih notasi A ya, ke sana. Ini tampak selatan atau tampak A ya. Karena sudah ada notasi selatan, ini tampak A. Tampak selatan atau A. Tidak boleh tampak depan. Kalau tampak depan tidak ada notasi mana depan, mana belakang. Siapa yang bilang yang di utara itu belakang? Siapa yang ngomong? Nggak ada. Ya. Jadi pakai notasi, kalau dikasih A, notasi A ya tampak A. Kalau pakai arah angin, utaranya ke atas, berarti tampak selatan. Coba kalian lihat. Ini persis lurus. Ini kolomnya juga ya di sini kolom ini ya. Di sini gitu ya. Nah, ini selalu begitu. Jadi yang pertama, ini satu kesatuan ya. Yang pertama adalah ini gambar sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa ya di sampingnya. Tapi paling bagus seperti ini. Paling bagus itu seperti ini. Nah, satu kesatuan ini yang merah jambu ini. Ini gambar kalau bisa dibuat seperti ini, satu kesatuan dulu. Supaya kita langsung melihat, oh ini garasi, ada pintu jendela dan seterusnya. Nah, setelah itu ruang sebelahnya ini tampak, ya. tampak. Ini juga boleh tampak juga ya. Atau potongan kalau cukup ruangan. Ya, itu ya penataan gambar dalam satu kertas gitu ya. Ups. Bicara ini. Oh, kok masih titik-titik? Stopnya gimana sih stopnya? Eraser aja stop.
Oh, ini saya annotate. Nah ini itu gambar posisi gambar ya. Nanti tapi kan masih setelah UTS saja gambar seperti ini. Yang penting kan tadi rancangan desainnya kan. Ya. Nah ini gambar potongan sekarang. Tampak sudah ya tadi ya. Ini annotate-nya gambarnya nggak mau hilang. Ya saya hapus dulu. Ups. Nah ini kalau potongan seperti ini ya. Potongan adalah denah yang dipotong, terus dilihat pada posisi tertentu. Ya. Nah ini potongan. Nah ini besarnya ya. Dipotong. Jadi yang terpotong apa? Kalau dipotong ada potongan itu ada gambar yang terpotong dan tampak. Kalian lihat ini pintu. Pintu ini kan tampak karena dipotong terus kelihatan ada pintu di sana. Mata Anda di mana Anda letakkan. Kalau yang terpotong kayak pondasi ini kan terpotong, jadi gambar potongannya seperti ini. Ini ada balok-balok yang terpotong, nah di gambar. Ini gambar konstruksi yang bagus ya, karena baloknya juga talangnya menggunakan balok ya, menggunakan plat, bukan menggunakan seng gitu ya. Oke ya. Kemudian ini pondasi, rencana pondasi tadi sudah dijelaskan, tinggal digambarkan detailnya nanti detail pondasinya seperti apa. Nah ini tidak bagus ya. Ini bagus ya di atas ya. Ini artinya notasi untuk berdua. Ini yang terakhir ya, terakhir dari materi. Ups. Waduh, malah saya close. Nggak apa-apa. Jadi tadi kan kelihatan ya bahwa ada 3 gambar detail pondasi, yang 2 itu ada notasinya, di share, notasinya di share. Tapi yang 1 tuh nggak ada notasinya, itu yang salah. Itu gambar masih buta. Tidak bagus itu. Harusnya yang 1 pun ada notasinya seperti di atas. Tidak boleh kalian mengatakan, loh, yang pondasi bawah ini ikut atas. Mana ada tulisan ikut atas? Mana ada tulisannya? Kalau itu ikut atas, nggak bisa. Ya, hati-hati ya untuk membuat gambar. Tapi karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih menggambar juga, tetapi menggunakan komputerisasi dan BIM seperti apa. Tentu saja pengantar. Nah, di situ nanti masih kita bahas denah tanpa potongan itu ya. Kita perdalam lagi untuk apa yang mau kita gambar. Tapi sekali lagi, poinnya apa dalam materi hari ini? Poinnya adalah membedakan satu. Kalian harus bedakan antara rancangan dengan gambar. Ya, gambar itu adalah perwujudan dari rancangan. Sehingga sebelum menggambar harus punya rancangan. Gitu ya, itu yang paling penting ya. Nah, rancangan terpenting untuk kita mahasiswa STEM sipil adalah rancangan dari integrasi struktur, pondasi, rangka batang, dan atapnya sudah terbayangkan. Baru setelah itu kalian mau masuk ke rencana. 3 rencana yang perlu, yang penting yaitu rencana ruang, rencana pondasi, dan rencana atap. Setelah itu barulah Anda punya rancangan utuh dari bangunan yang mau Anda buat itu. Setelah itu, jangan pernah Anda menggambar tanpa punya rancangan. Nanti, yaitu kayak orang nggak sekolah dulu. Trial and error. Sekolah itu nggak boleh trial and error. Ya. Sekolah namanya orang berilmu itu bukan trial and error. Berilmu itu ya langkahnya sudah tepat. Ya. Demikian untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin agak mundur 5 menit, 1 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan buat kalian semua. Tidak ada, tidak sulit ya materi ini ya. Tapi satu hal yang perlu ditekankan tadi ya sekali lagi. Jangan menggambar sebelum punya rancangan desain. Itulah pesan saya di kesimpulan dari materi ini. Saya kira kita cukupkan sampai sini untuk seluruh mahasiswa. Ya. Saya melihat kok banyak yang belum mengisi, ada yang belum isi berita acara. Tolong diisi berita acaranya ya. Silahkan diisi, karena berita acara itu untuk menjamin bahwa perkuliahan itu berlangsung. Sebab bisa saja dosen itu bikin-bikin sendiri tanpa ada kuliah. Ngakunya ngasih kuliah. Gitu. Padahal ada berita acara dari mahasiswa. Kan harus ada 2 pihak. Mahasiswa menyatakan, ya saya diajar. Gitu. Kan bisa aja dosennya mengaku, saya udah ngajar kok. Mana gaji saya? Saya udah ngajar kok. 16 kali. Mana? Buktinya mana? Nah ini, tapi nggak ada mahasiswa yang tanda tangan kok, yang berisi berita acara. Berarti Bapak bikin-bikin sendiri tuh. Nah, jadi tolong diisi berita acara untuk pengakuan itu. Artinya apa? Kalau enggak, dianggap tidak ada perkuliahan. Maka Anda dianggap tidak masuk juga. Nah, bahaya kalau udah gitu ya. Jadi silakan diisi berita acara
isi aja, kalau kalian lupa ya diisi seperti yang perkuliahan saya apa di situ topiknya diisi aja. Tidak harus semua ya, tidak harus semua. Ini hukumnya fardhu kifayah, jadi kalau satu sudah ngisi ya gugur yang lain. Jadi silahkan diisikan ya, di presensi ya, di presensi. Terima kasih, selamat siang semuanya. Jumpa lagi minggu depan. Selalu jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Selamat siang.